Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari pembuatan aplikasi GUI untuk klasifikasi citra sayuran menggunakan algoritma naive Bayes. Langkah-langkah yang perlu kita siapkan yaitu kita siapkan data latih maupun data uji, kemudian file-file script yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi bagaimana file-file ini kita dapatkan beserta data citranya, bisa kita tonton terlebih dahulu video tutorial sebelumnya. Video ini bisa kita tonton terlebih dahulu, sehingga nanti akan kita peroleh data latih maupun data uji, kemudian file script latihan, pengolahan citra, pengujian, dan model seperti ini. Setelah file-file ini kita siapkan, maka file-file tersebut akan muncul pada current folder di mana direktori kerja MATLAB itu berada. Di sini kita gunakan direktori kerja MATLAB yaitu folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Untuk pemrograman GUI, kita awali dengan mengetik guide, jadi seperti ini, Graphical User Interface Development and Environment. Kita enter, kita klik OK, kita perbesar screen dari tampilan GUI ini, kita buat secukupnya. Setelah itu kita siapkan, yang pertama adalah panel. Kita double klik. Kita cari properti dengan nama font size. Di sini kita buat menjadi 12. Kemudian font weight kita ubah menjadi bold. Setelah itu title kita ubah menjadi pengolahan. Kemudian OK. Selanjutnya kita buat push button. Kita double klik. Kita cari properti font size. Kita ubah menjadi 12. Kemudian kita cari properti string. Kita ubah menjadi buka citra. Setelah itu kita klik kanan, duplikat. Kita double klik. Kita cari properti string. Kita ubah menjadi segmentasi. Kita klik kanan, duplikat. Kita double klik. Kita ubah stringnya menjadi ekstraksi ciri. Kita klik kanan, duplikat. Kita ubah stringnya menjadi klasifikasi. Terakhir kita klik kanan, kita duplikat, kita ubah stringnya menjadi reset. Setelah itu kita buat edit text. Kita cari properti font size, kita ubah menjadi 12. Kita cari properti string, ini kita hapus atau kita kosongkan. Setelah itu kita klik kanan, duplikat. Setelah itu kita ubah background color menjadi warna ini, misalnya warna pink. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita rapikan. Kemudian kita masukkan ke dalam panel. Setelah itu kita buat akses. Kita cari properti Xstick. Ini kita kosongkan karena kita tidak membutuhkan keterangan sumbu X. Begitu juga dengan Y-tick, ini kita kosongkan. Kita di sini tidak membutuhkan keterangan dari sumbu Y. Kita perbesar, kemudian klik kanan, duplikat. Kita sesuaikan untuk posisi-posisinya. Selanjutnya kita buat tabel. Kita letakkan di sini. Kita double klik. Kita cari properti font size, kita ubah menjadi 12. Kemudian klik kanan, tabel properti editor. Ini untuk baris yang kolom yang pertama kita beri nama ciri. Kolom yang kedua kita beri nama nilai. Kemudian untuk barisnya ini kita kosongkan saja. Kita klik yang paling bawah. Nah, maka nama barisnya akan kosong. Setelah itu kita coba running. Jadi running pertama kali diminta untuk menyimpan desain GUI yang sudah kita buat. Di sini misalnya kita simpan dengan nama program_GUI. Nah, maka tampilan desain GUI yang sudah kita buat tadi akan muncul pada layar monitor kita. Di sini lokasinya ada di sebelah kanan atas. Ini tampilan GUI ini bisa kita geser ke tengah secara otomatis menggunakan perintah. Kita ketikkan di baris ke-60, kita ketikkan perintah move GUI object center seperti ini. Kemudian kita coba running. Nah, maka secara otomatis tampilan GUI ini akan berada pada tengah-tengah dari monitor layar laptop kita. Setelah itu, kita coba mengisi coding pada button ini. Button buka citra ini memiliki tag push button 1, sehingga kita memberikan coding pada push button 1 callback di sini. Jadi kita klik kanan, kemudian pilih view callbacks, kita pilih callback. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke lokasi push button 1 callback itu berada, sehingga kita bisa memberikan perintah di sini. Kita buka file pengolahan citra .m yang sebelumnya sudah kita buat. Ini kita copy paste saja sampai sini. Copy. Kita paste di sini. Kemudian kita berikan keterangan menampilkan citra RGB pada akses.
Perintahnya adalah access handles.access1. Jadi kita ingin menampilkan citra RGB tersebut pada access1. Jadi tag-nya di sini access1, maka perintahnya access handles.access1 imshow img. Kita beri judul citra RGB. Kemudian kita tampilkan nama file pada edit text. Jadi nama file citra yang kita baca ini akan kita tampilkan di sini pada edit text. Edit text ini memiliki tag yaitu edit1, sehingga perintah yang digunakan adalah set handles.edit1 string nama file. Setelah itu kita simpan variabel img pada lokasi handles agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Jadi lokasi handles itu merupakan lokasi penyimpanan variabel di dalam MATLAB. Variabel-variabel tersebut disimpan agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Perintahnya adalah handles.img sama dengan img. GUI data HObject handles. Kemudian kita berikan else. Jadi jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Kita coba running, kita klik button ini, buka citra. Kita pilih salah satu data, di data latih misalnya. Kita klik salah satu. Nah, maka citra RGB ini akan muncul pada access, sedangkan nama filenya juga akan muncul pada edit text. Selanjutnya kita akan memberikan perintah pada button ini, segmentasi. Button segmentasi tersebut memiliki tag yaitu push button 2, sehingga kita berikan perintah pada push button 2 callback. Ini. Kita berikan perintah memanggil variabel img yang ada di lokasi handles. Perintahnya adalah img sama dengan handles.img. Selanjutnya kita buka pengolahan citra. Kita copy paste lagi sampai sini. Copy, paste. Ini figurnya kita nonaktifkan supaya tidak muncul. Kita berikan keterangan menampilkan citra biner pada access. Perintahnya adalah access handles.access2. Jadi kita memang ingin menampilkan citra biner hasil segmentasi itu pada access 2. Ditandai dengan tag-nya di sini access 2, sehingga perintah yang digunakan adalah access handles.access2 imshow bw. Kita beri judul citra biner. Selanjutnya kita simpan variabel bw ini pada lokasi handles.
Kita coba running. Kita klik segmentasi. Nah, maka citra biner hasil segmentasi itu akan muncul pada Access 2. Selanjutnya kita berikan perintah pada button ekstraksi ciri. Button ekstraksi ciri ini memiliki tag yaitu push button 3. Sehingga kita berikan perintah pada push button 3 callback. Kita berikan perintah memanggil variabel img dan bw yang ada di lokasi handless. Perintahnya adalah img sama dengan handless.img, bw sama dengan handless.bw. Kita buka lagi pengolahan citra. Kita copy paste sampai sini. Paste. Kemudian kita lakukan menampilkan ciri hasil ekstraksi pada tabel. Ciri tabel, di sini kita buat variabel dalam kelas cell berukuran 4,2. Jadi ada 4 baris. 4 baris itu nanti kita isi dengan nilai hue, saturasi, value, dan luas. Kemudian 2 kolom. Kolom yang pertama itu berupa string, hue, saturasi, value, dan luas. Kolom kedua adalah nilainya. Nilai dari hue, saturasi, value, dan luas. Ciri tabel pada baris pertama kolom yang pertama kita isi dengan string, tulisan hue seperti ini. Ciri tabel baris kedua kolom pertama kita isi dengan string, saturasi. Pada ciri tabel baris ketiga kolom pertama, value. Baris keempat kolom pertama, luas. Setelah itu, ciri tabel pada baris pertama kolom kedua, kita isi dengan nilainya, number to string, who. Kemudian, baris kedua, 3 dan 4, ini nilai dari saturasi, nilai dari value, dan nilai dari luas. Setelah itu kita tampilkan set handless.ui tabel 1. Tabel. Jadi nama tagnya memang tabel 1. UI tabel 1. Data. Kita isi dengan data ciri tabel. Untuk nama dari barisnya itu kita beri nama angka 1 sampai 4. Setelah itu kita simpan variabel ciri uji pada lokasi handless. Kita coba running. Kita klik ekstraksi ciri. Oh, ini masih ada figur yang muncul. Sehingga nilai ciri ini akan muncul pada tabel. Nilai rata-rata hue, saturasi, value, dan juga luasnya. Ini kita cari figur lah, ini kita nonaktifkan saja. Sehingga begitu kita klik, maka tidak muncul dari figur tadi.
Setelah itu kita isikan coding pada button klasifikasi. Pada button klasifikasi ini memiliki tag yaitu push button 4, sehingga kita berikan perintah pada push button 4 callback ini berada. Perintah yang digunakan adalah memanggil variabel ciri uji yang ada di lokasi handless. Ciri uji sama dengan handless.ciri uji. Kemudian kita buka lagi pengolahan citra, kita copy, kita paste, kemudian kelas keluaran hasil pengujian ini akan kita tampilkan pada edit text. Menampilkan kelas keluaran hasil pengujian pada edit text. Edit text di sini kita tampilkan di sini, yaitu edit text dengan tag edit2. Sehingga perintah yang digunakan adalah set handless.edit2 string hasil uji. Karena kelasnya cell, ini kita berikan urutan yang pertama. Meskipun memang hasil uji ini memang hanya ada satu, tetapi formatnya memang seperti itu untuk kelas data cell. Kita coba running, kita klik klasifikasi, nah maka akan muncul kelas hasil klasifikasi pada edit text. Yang terakhir kita berikan perintah pada tombol reset. Tombol reset di sini memiliki tag push button 5, sehingga kita berikan perintah pada push button 5. Di sini yang ingin kita reset adalah edit 1, edit 2, access 1, access 2, dan UI tabel 1. Perintahnya adalah mereset tampilan GUI. Set handless.edit1 string kita kosongkan. Kita lakukan hal yang sama pada edit 2. Pada access 1 ini kita clear access reset. Kita set GUI current access, kita set xtick-nya, kita kosongkan, demikian juga pada ytick-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada access 2. Yang terakhir kita kosongkan tabel 1. Untuk nama pada barisnya kita kosongkan. Kita coba running, kita klik reset. Nah, maka tampilan GUI ini akan terreset. Kita coba buka untuk data yang lain, misalnya sawi misalnya. Kita segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi, hasilnya muncul sawi. Untuk wortel, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi wortel. Pada data uji, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi kol. Pada data uji, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi sawi. Pada data uji, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi wortel. Seperti itu saya rasa tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.